HP ini bukan Oppo Find N3 Flip, bukan juga Samsung Galaxy Z Flip 5, tapi Tecno Phantom V Flip 5G. Tecno bikin HP lipat. Ya ini. Ya, Tecno nggak henti-hentinya kasih surprise di industri smartphone Indonesia. Banyak portofolio dari brand saudaranya Infinix dan Itel ini yang menurut gue cukup merusak pasar, kayak Pova series misalnya. Smartphone gaming yang harganya 1 juta sampai 2 jutaan. Terus juga ada Camon series yang ternyata punya kamera yang cukup oke. Camon 20 Premier misalnya, yang udah pernah kita review juga. Dan tiba-tiba jelang akhir tahun, Tecno ngeluarin HP lipat. Tecno Phantom V Flip 5G. Smartphone ini tuh bahkan dijual dengan harga yang jauh banget di bawah pasaran smartphone lipat saat ini di Indonesia. Oppo Find N3 Flip dan Samsung Galaxy Z Flip 5 itu kalau nggak salah harganya 15,9 juta. Dan HP ini pas di launching pertama kali di Indonesia harganya 7,9 juta. Ibaratnya 2 kali lipat lebih murah daripada 2 pesaing yang tadi gue sebutin tadi. Ibaratnya bisa dibilang 2 HP ini sama dengan 1 Oppo Find N3 Flip atau Samsung Galaxy Z Flip 5. Dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada kompetitornya. Sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh smartphone ini, dan pastinya ada dong beberapa hal yang di-courting oleh Tecno biar menekan harga Tecno Phantom V Flip 5G ini. So, gue udah pakai smartphone ini sebagai daily driver meskipun warnanya ungu, tapi nggak apa-apa, gue pakai. Dan beberapa hal ini yang harus kalian perhatikan sebelum beli Tecno Phantom V Flip 5G. Secara desain sebenarnya Tecno Phantom V Flip 5G ini nggak ngikutin tren yang dibikin oleh Oppo Find N3 Flip atau Samsung Galaxy Z Flip 5 yang gede-gedean cover screen atau layar di bagian luarnya. Tecno lebih minimalis kelihatannya karena di bagian luarnya ada panel berbentuk lingkaran, di mana di bagian tengahnya ada cover screen. Lingkaran juga bentuknya, ukurannya 1,32 inci dengan jenis AMOLED yang resolusinya ya rendah sih, 466 pixel dengan refresh rate yang standar juga, 60 Hz. Layar ini beda banget sama ya lagi-lagi 2 kompetitor lainnya yang menurut gue lebih intuitif, lebih interaktif juga karena kita bisa buka aplikasi pihak ketiga ya di cover screen, jadi tanpa harus buka smartphone terlebih dahulu. Kalau di Tecno Phantom V Flip, layar bagian luarnya ya cuman nampilin notifikasi aja, kayak informasi waktu dengan banyak watch face ala-ala smartwatch yang tersedia. Ini banyak banget pilihannya, kalian bisa pilih. Menurut gua watch face yang disediain Tecno Phantom V Flip ini cakep sih, karena kebanyakan modelnya mirip-mirip kayak watch face di smartwatch yang bentuknya lingkaran juga. Jadi cocok dengan desain keseluruhan dari smartphone ini. Terus juga bisa nampilin kayak prediksi cuaca, terus kalender juga, bahkan sampai viewfinder dari kamera. Dan juga beberapa hal lainnya, misalnya kayak jejak langkah yang udah kita laluin, kalori yang terbakar, dan lain sebagainya. Jadi layar bagian luar ini mirip-mirip lah fungsinya kayak smartwatch standar yang mungkin harganya sekitar sejutaan. Yang menarik memang ada viewfinder kamera, karena di viewfinder ini kalian bisa ngambil foto selfie dengan kamera belakang. Nggak cuma foto aja, ngerekam video juga bisa, dan foto dengan fitur portrait alias foto yang bagian belakangnya dikasih efek blur atau bokeh. Cuman untuk customize fitur-fitur kamera di cover screen di Tecno Phantom V Flip ini masih belum ada. Menurut gua sih Tecno kasih update aja biar pengguna lebih leluasa aja milih mode-mode kamera yang pengen mereka taruh di cover screen. Jadi nggak cuma terbatas 3 mode aja. Ngomongin soal desain lainnya, menurut gua Tecno Phantom V Flip juga beda dengan 2 kompetitor lainnya karena smartphone ini tampil dengan desain yang menurut gua menarik. Berusaha premium tapi tetap dapat premiumnya karena bodinya berlapis kulit vegan yang lumayan tebal sih berasanya, empuk juga. Sehingga grip saat gua pakai smartphone ini lebih pas di genggaman. Jadi ada 2 varian warna yang beredar di Indonesia, ada Mystic Dawn dan juga Iconic Black. Kalau gua sih pakai yang Mystic Dawn, yang warnanya warna ungu muda di sekujur bodinya.
Sampai ke frame-framenya juga dikasih warna ungu. Cuman ya kurangnya dari material kulit vegan adalah gampang kotor dan memang harus dijaga banget biar nggak gampang baret. Karena ya nggak ada info ataupun kepastian dari Tekno soal daya tahan dari bodi berbahan dasar kulit vegan di bagian luar Tekno Phantom V Flip ini. Cuman untungnya lagi Tekno kasih casing di dalam paket pembeliannya. Casingnya lumayan bagus sih. Jadi kayak gantungan gitu. Kayak gini. Jadi ya sebenarnya kalian nggak usah beli casing lagi toh. Casing kayak gini juga udah cakep sih. Cocok lah ya buat user-user cewek nentengin HP ini kemana-mana. Nah ini nih, masih soal desain sebenarnya. Satu hal yang menurut gue akhirnya mengungkap kalau ya pasti ada yang dikorbanin dari murahnya harga Tekno Phantom V Flip ini. Satu hal yang dikorbanin Tekno pada Phantom V Flip ini adalah engselnya. Padahal engsel ini menurut gua sangat penting banget dalam sebuah smartphone lipat. Kalau nggak ada engsel ya HP nggak bisa dilipat, ya nggak sih? Nah, ketika brand lain malah memperkuat engselnya, bahkan sampai Oppo Find N3 Flip aja udah sampai ratusan ribu kali. Oppo Find N3 bahkan udah sampai 1 juta kali siklus buka tutup. Tekno Phantom V Flip malah punya engsel yang menurut gua ringkih. Emang sih, Tekno sendiri ngeklaim kalau engselnya ini bisa bertahan sampai 200.000 kali siklus buka tutup. Mirip-mirip lah kayak Samsung Galaxy Z Flip 5. Cuman agak kurang meyakinkan sebenarnya dengan kekuatan engsel dari Tekno Phantom V Flip ini. Kenapa? Karena ketika gue terima smartphone ini, gue kira gue dapet smartphone yang defect, yang udah rusak dari awalnya gitu. Karena pas gue lipet smartphone ini, kok engselnya agak goyang, lihat nggak rata gitu. Terus juga pas smartphone dibuka, nggak lurus form factor dari smartphone ini, nggak lurus, lihat agak melengkung kelihatannya. Tapi ternyata gue tanya beberapa reviewer dan gue lihat juga artikel-artikel review di luar sana, kedua masalah tadi juga mereka alamin, engsel yang goyang dan smartphone yang nggak lurus ketika dibuka. Jadi kayak berasa ringkih aja, padahal desain engsel dari Tekno Phantom V Flip ini lumayan bagus sih. Ketika dilipat smartphone, gapless, jadi nggak ada celah sama sekali di antara layar, which is good karena debu-debu bakal minim banget masuk ke celah antara layar yang bisa aja ngebaret layar fleksibel yang super tipis di layar utamanya. Terus juga jejak lipatan pada layar juga kelihatan cukup landai. Kalau misalnya kita buka konten, apalagi yang warnanya putih gitu ya, biasanya kan kelihatan lengkukannya tuh bakal kelihatan banget gitu ya. Kayak Samsung Galaxy Z Flip 4 lah bisa dibilang, atau seri-seri smartphone lipat yang beredar beberapa tahun lalu, tapi smartphone ini kelihatan landai. Ya mirip-mirip lah kayak smartphone lipat zaman sekarang. Agak disayangkan aja sih, kenapa Tekno ngerancang engsel yang menurut gua ringkih kayak gini. Padahal secara konsep, udah bagus banget. Nah, ngomongin soal hal lainnya, layar sekarang. Jadi, Tekno Phantom V Flip ini punya layar OLED, LTPO OLED tepatnya, ukurannya 6,9 inci dengan resolusi Full HD+. Ya, nggak spesial sih. Ya, lumayan lah ya. Refresh rate-nya adaptif 10 Hz sampai 120 Hz dengan intensitas cahaya mencapai 1000 nits. Gua pakai di kondisi luar ruangan yang matahari cukup terik, masih kelihatan sih. Cuman ya emang belum ada kejelasan lagi dari Tekno soal lapisan pelindung dari layar Phantom V Flip ini. Cuman sejauh ini sih aman-aman aja ya, gue pakai smartphone ini sebagai daily driver. Nggak kayak dua kompetitor lainnya, layar ini tuh amat biasa banget karena nggak ada sertifikasi HDR10+, terus juga ya nggak bisa nampilin konten di resolusi yang tertinggi, apalagi konten dengan mode HDR. Terus juga refresh rate-nya menurut gue berasa agak gimmick sebenarnya. Jadi 120 Hz-nya benar-benar kerasa kalau ya cuman scrolling aja. Tapi buat ngegame atau buat buka beberapa apps, lebih ke standar 60 Hz. Jadi ya lebih ke gimmick aja sih. Cuman dengan adanya refresh rate adaptif 10-120 Hz, ya lumayan lah buat fitur-fitur yang ngeramein, ya nggak sih? Nah, selain build quality yang menurut gua agak kurang, hal lainnya yang di-courting Tekno untuk menekan harga Tekno Phantom V Flip adalah dapur pacunya. Jadi smartphone ini pakai prosesor MediaTek Dimensity 8050
chipset yang sama dengan Infinix GT10 Pro, HP yang harganya 3 jutaan. Jadi Dimensity 8050 ini tuh identik sama Dimensity 1300 yang rilis pertengahan tahun yang lalu, jadi ya cuman ganti nomor aja. Sebenarnya lumayan sih, karena secara performance, secara kinerja, stabil-stabil aja Dimensity 8050 di smartphone ini. Ditambah lagi RAM 8GB yang bisa ditambah secara virtual sampai 8GB, sehingga RAM-nya total 16GB. Terus penyimpanannya 256GB dengan baterai 4000 mAh yang didukung fast charging 45W. Nah ini nih yang gue suka dari Dimensity 8050. Meskipun nggak powerful kayak Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy atau Dimensity 9000 di dua kompetitor lainnya, kinerja dari Dimensity 8050 di smartphone ini tuh stabil. Gua tes di 3D Mark with live stress test misalnya, yang ngelooping pengujian grafik yang lumayan berat gitu ya selama 20 kali, stabilitasnya tembus 96,6% dengan skor tertingginya 4.587 poin. Rata-rata FPS-nya tembus sampai 34 FPS, paling rendah ya cuma 18 FPS saja. Emang sih secara temperatur ini naik signifikan dari 33 derajat sampai 49 derajat. Cuman keuntungan bodi kulit vegan, nggak berasa overheat, nggak berasa panas pas digenggam di tangan. Paling ya berasa di bodi pinggirnya aja sih, karena ya secara form factor smartphone ini memang dibangun pakai sasis aluminium. Terus juga di with live, rata-rata FPS yang diraih oleh smartphone ini 27 FPS. Lumayan bagus juga, dengan rata-rata skornya 4.599 poin. Pengujian lainnya di PC Mark, stabilitas kinerja Dimensity 8050 di smartphone ini juga ditampilin di PC Mark. Skornya tinggi banget, 15 ribuan poin, dengan full kinerja 100%. Datar abis. Jadi menurut gue, performance dari smartphone ini tuh nggak naik turun, dan tetap memaksimalkan performanya di berbagai skenario penggunaan. Jadi ya, maksimal aja secara user experience. Apakah itu berpengaruh ke daya tahan baterai? Enggak juga, karena dari pengujian gua lagi-lagi, screen on time dari smartphone ini tembus 9 jam 32 menit. Ini catatan waktu yang impresif untuk sebuah smartphone dengan baterai 4000 mAh. Nah, untuk ngecasnya, karena dia udah didukung sama fast charging 45W, berkat fast charging 45W, smartphone ini bisa full charge dari 0 sampai 100% cukup 54 menit aja. Lebih oke lah daripada Samsung Galaxy Z Flip 5 yang mentok di 25W doang, apalagi nggak dapat adapter charger. Nah, hal yang ketiga yang di-courting di Tecno Phantom V Flip adalah bagian kameranya. Ini kameranya biasa banget sih. Kayak HP 3 jutaan tapi bisa dilipat aja gitu. Bener-bener konfigurasi kamera yang bener-bener biasa aja. Jadi ada dua kamera di belakang, kamera utama 64 megapiksel dengan kamera ultrawide 13 megapiksel. Minim fitur, OIS aja nggak ada di smartphone ini, jadi ya buat video pasti goyang-goyang, berasa banget goyang-goyangnya. Meskipun dibantu oleh sistem berbasis AI, tapi ya tetap aja hasil videonya kayak berasa ditarik-tarik di bagian sudut-sudut gambarnya, biar kelihatan stabil. Padahal ya nggak juga gitu, tetap goyang-goyang aja. Dan secara warna, secara detail juga ya terbatas aja sih. Sistem dari kamera Tecno ini lebih mementingkan menaikkan saturasi warna daripada detailnya. Jadi kalau misalnya kita motret warna-warna yang terang, kayak kuning, hijau, merah, atau ya foto-foto di outdoor, warnanya tuh bakal dikencengin banget. Jadi kayak kelihatan nggak natural. Tapi kalau di zoom, detailnya hancur. Noise di mana-mana, jadi menurut gua nggak proper lah untuk sebuah smartphone yang ngakunya smartphone lipat gitu. Lalu kalau dipakai buat motret orang misalnya ya, subjek orang dengan portrait mode, blurnya memang rapi, tapi lagi-lagi detailnya parah. Menurut gua turunnya detail dari smartphone ini tuh jadi salah satu kekurangan yang terbesar sih di kamera Tecno Phantom V Flip. Cuman gue yakin dengan update software yang dikasih Tecno ke depannya bisa ningkatin kualitas gambar secara keseluruhan dari smartphone ini. Dan ngomong-ngomong soal kamera selfie, di bagian depan ada kamera selfie 32 megapiksel yang mendukung fitur autofocus. Jadi kalian bisa nentuin fokus wajah, jadi hasilnya bakal lebih bagus lah daripada selfie dengan lensa fixed focus.
Menurut gue sih ini nice try sih dari Tecno untuk mencoba ngegarap segmen smartphone lipat yang kesempatannya masih besar banget, kesempatannya masih luas banget. Sejauh ini di Indonesia ya cuman ada 2 brand aja, Samsung dan Oppo yang ngeluarin smartphone lipat. Meskipun ya tarafnya atau segmennya udah ke flagship ya. Dan Tecno menurut gue lewat Phantom V Flip ini jadi yang pertama sih meluncurkan smartphone lipat di kelas menengah. Jarang banget brand ngeluarin smartphone lipat di kelas menengah. Ya, kalau di luar sana ada Motorola Razr yang harganya lebih murah. Kalau di sini ada Tecno Phantom V Flip 5G. Ya, sebagai produk pertama, apalagi yang diluncurkan di Indonesia, menurut gua ini masih banyak banget yang harus di-upgrade sih, khususnya di kekuatan engselnya biar nggak goyang kayak gini lagi. Ya namanya juga produk pertama pastinya banyak kurangnya ya. Misalnya kayak Samsung Galaxy Z Fold atau Z Flip generasi pertama deh. Bahkan banyak produk yang harus diretur karena layarnya ada masalah, terus engselnya yang masih ada gapnya yang cukup besar, tapi kan makin kesini makin bagus. Dan gue yakin Tecno juga bakal ngeluarin produk yang lebih baik lah daripada smartphone ini di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Jadi ya Phantom V Flip 5G ini membuka segmen smartphone lipat di kelas menengah yang lebih murah. So, nice try Tecno. So gitu aja review dari Tecno Phantom V Flip 5G ini. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Zontek, nyalain loncengnya biar tahu review, hands-on, unboxing dari gadget-gadget terkini yang ada di Indonesia. Bye!